Story Ghost Bell. Pengalaman horor nginap di Hotel Bambu Bali dan sosok mbok misterius. Bali banyak menyimpan cerita mistis di berbagai tempat. Salah satunya hotel yang menjadi tempat menginap para wisatawan. Salah satu konsep penginapan yang sedang naik daun adalah Bamboo House. Namun, di balik kenyamanannya sering juga terjadi hal-hal mistis seperti yang dialami oleh seorang selebgram, Dita Nuruliza. Lewat akun Instagram pribadinya, Dita berbagi cerita tentang pengalamannya menginap di sebuah Bamboo House di Bali. Lokasinya lumayan jauh dari tempatnya berada. Ia harus menempuh perjalanan selama 2 jam dari Kintamani. Terdapat 5-6 Bamboo House dalam satu kompleks penginapan tersebut. Jarak dari satu rumah ke rumah lainnya pun lumayan jauh. Untuk sampai ke rumah yang sudah ia sewa, Dita harus berjalan melewati kawasan yang masih dipenuhi pepohonan. Karena penginapan tersebut sangat bagus, rasa takut Dita ketika menyusuri hutan kecil itu sesaat hilang. Ia sempat berbincang kepada pihak penginapan ketika mereka mengantarnya ke rumah. Salah satu karyawan mengatakan bahwa semua karyawan akan pulang pada pukul 17.00 WITA. Artinya penginapan tersebut hanya diisi olehnya dan sepasang turis yang berada di Bamboo House berbeda. Wanita yang juga dikenal sebagai K-popers itu baru tiba sore. Ia dan temannya memutuskan untuk memesan makan malam sebelum karyawan penginapan pulang. Semula suasana enak-enak saja. Dita dan temannya terlibat dalam obrolan ringan. Lalu sekitar pukul 5:30 sore mereka melihat sesosok mbok berpakaian tradisional Bali di sekitar rumah yang ia sewa. Sekira jam 6-an gitu ada lagi mbok yang masuk kayak ibu-ibu gitu. Mungkin umur 40-45an gitu. Bawa kayak sesuatu gitu, kelihatan kayak mau sembahyang. Soalnya kayak dari bambu got. Terus ada kayak tusukan apa sih namanya yang keluar asap dibakar gitu warna merah. Ibunya juga pakai baju adat Bali warna putih, rapi, pakai rok jarik. Lupa kayaknya warnanya coklat deh, tulis Dita pada Instagram story di akunnya. Saat ditanya mau kemana, mbok itu hanya menunjuk jalan di sisi dapur lalu pergi. Suasana menjadi tidak enak, namun Dita tidak membahasnya lagi. Dua pengunjung itu hanya berpikir bahwa si mbok ingin pergi sembahyang dan mungkin saja ada pura di belakang penginapan. Sayangnya, Fadli, teman Dita, masih penasaran dengan kehadiran mbok itu. Ia pun menelusurinya. Si Fadli tiba-tiba kayak jalan-jalan gitu ke arah dapur. Aku udah yakin banget Fadli ini masih penasaran sama ibu ini kenapa belum balik. Dia jalan deh tuh ke ujung dekat dapur. Terus gak lama manggil aku. Ternyata jalan yang dilewati mbok itu sebenarnya adalah jalan buntu. Jadi jika si mbok berjalan ke arah itu seharusnya ia segera kembali karena tidak ada jalan tembusan lagi. Tapi mbok itu tidak pernah muncul lagi. Anehnya lagi, jalan di mana mbok itu masuk juga sebenarnya tidak ada. Dan dicek juga, jalan yang awalnya ibunya masuk ternyata nggak ada jalan guys. Itu bukan jalan juga, itu kayak buntu gitu, semak-semak. Hal tidak masuk akal yang dialami Dita bukan hanya itu saja. Malam hari ketika ia mencoba tidur, wanita cantik itu merasa tidak nyaman. Setelah mencoba untuk tidur cukup lama, Dita akhirnya tertidur hanya untuk terbangun lagi sekitar pukul 3 dini hari. Karena tidak bisa tidur, ia pun melamun sambil memandang langit-langit kamarnya. Ia melihat ada yang aneh di sana. Penasaran, Dita coba memperhatikannya lagi. Kemudian ia sadar bahwa keanehannya itu adalah sesuatu menyeramkan.
Ia buru-buru berdoa dan memaksa untuk tidur lagi. Aku ngelamun beberapa menit. Tiba-tiba ada yang gerak gitu di kaca itu. Aku matanya minus dan ada silinder, jadi gak begitu kelihatan. Jadi aku gak yakin apa yang aku lihat. Aku coba liatin lagi. Gak tahu deh, serem banget itu apa. Kayak ada hitam-hitam gede ngintip dari atas. Aku gak jelas gitu soalnya gelap, tapi beneran kayak gitu.